Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Azwar Haruf, spesialis anak. Pada mata kuliah ini saya akan membawakan mengenai TB pada anak. Teman-teman, sebelum memulai TB pada anak, tentunya kita harus mengetahui kenapa TB pada anak ini sangat penting. Kita, Indonesia, saat ini adalah menduduki peringkat kedua terbanyak kasus TB di dunia. Kurang lebih 10 juta orang sakit dengan TB pada tahun 2019. Kemudian ada sebanyak 1.200.000 anak sakit dengan TB secara global. Hal ini menunjukkan bahwa angka kesakitan TB sangat tinggi di Indonesia. Ini TB pada anak juga menyebabkan kematian, dan yang terpenting adalah sebenarnya TB pada anak dapat dicegah, sedangkan cakupan obat pencegahan kita pada tahun 2020 masih sangat rendah. Berikut adalah tahapan kemungkinan infeksi pada anak apabila anak berkontak dengan penderita TB. Kita bisa tetap sehat, kemudian kita bisa terinfeksi. Setelah terinfeksi, bila muncul gejala, kita disebut dengan sakit TB. Perbedaan dari ketiga kelompok ini, kalau kita perhatikan adalah, kalau anak sehat, tidak memiliki gejala. Kemudian pemeriksaan penunjangnya juga tidak menunjukkan hasil yang positif. Kalau terinfeksi, tes Mantoux atau IGRA-nya positif. Anak juga tidak memiliki gejala. Pemeriksaan penunjang lainnya dapat normal. Sedangkan sakit, yang disebut dengan sakit adalah adanya gejala pada anak yang kontak dengan penderita TB. Sehingga yang paling penting di sini untuk membedakan kemungkinan sehat terinfeksi atau sakit adalah gejala yang ada pada anak tersebut. Tentunya untuk mendiagnosis penyakit TB, selain dari anamnesis, kita juga memerlukan pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah kita lihat apakah ada demam, kemudian ada mengenai frekuensi nafasnya bagaimana, apakah ada tanda distres respirasi, kemudian pada daerah leher kadang disertai dengan pembesaran kelenjar limfonodi pada servikal, kemudian dicari apakah ada kelainan organ lain pada pasien tersebut. Pada pemeriksaan paru, kadang-kadang perkusi dan auskultasi masih dalam batas normal, kecuali pada kasus TB yang sudah berat. Gejala klinis pada TB bisa sistemik atau lokal. Pada beberapa kasus, tergantung dari jumlah faktor, virulensi bakteriologisnya, kemudian ketahanan atau daya tahan tubuh penjamu atau hostnya, kemudian interaksi keduanya. Gejala lokal dapat kita lihat apa terjadi gibus, kemudian dapat terjadi pembesaran kelenjar limfu pada servikal, kemudian dapat terjadi skrofuloderma, ya. Kemudian untuk ini juga kadang dikira ini adalah infeksi kulit, ternyata ini adalah infeksi TB kulit. Tuberkulosis juga dapat menyerang selain paru-paru. Kita lihat di sini, di slide ini adalah TB tulang, TB kelenjar, TB pleural, TB skrofuloderma, TB kutis atau kulit, TB pada selaput otak, TB pada abdomen, kemudian TB pada sistem retikuloendotel, TB pada ginjal maupun TB pada jantung. Bagaimana cara mendiagnosis TB pada anak? Pemeriksaan diagnosis TB pada anak meliputi dari gejala klinis, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan adalah tes Mantoux atau IGRA, gambaran radiologis atau ronsen dada, kemudian pemeriksaan patologi anatomi atau histopatologi. Pemeriksaan patologi anatomi sering kita lakukan pada klinis dengan gambaran limfadenopati atau terdapat granuloma. Pemeriksaan penunjang yang sering dilakukan adalah pemeriksaan tes Mantoux. Mahasiswa harus mampu melakukan cara tes Mantoux, kemudian harus mampu melakukan interpretasi yang mana yang disebut tes Mantoux positif. Kemudian pemeriksaan yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan bakteriologis yang didapatkan dari sputum pada anak-anak. Mendapatkan sputum pada anak-anak memang sangat sulit dan sering didapatkan kendala. Ada beberapa cara untuk mendapatkan sputum pada anak. Apabila anak besar, maka sputum dapat dilakukan dengan cara berdahak langsung.
Kemudian dapat juga dilakukan dengan induksi sputum atau dapat juga dilakukan dengan memasang pipa nasogastrik cup. Pemeriksaan yang penting adalah pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler di samping cepat, dia juga bisa mendeteksi resistensi terhadap rifampicin. Kemudian gambaran radiologi, sebenarnya secara umum tidak dapat menentukan apakah pasien ini TB atau bukan, kecuali gambaran radiologis yang sangat khas untuk TB, seperti TB miliar. Terdapat gambaran seperti salju atau jerami, ya, yang rata dari perifer sampai dengan keseluruhan lapang paru, atau kita dapatkan kavitas pada gambaran radiologisnya. Nah, ini adalah alur diagnosis TB pada anak. Pada kotak di atas adalah gejala yang terjadi pada pasien TB. Batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, berat badan turun atau tidak naik dalam waktu 2 bulan. Kemudian anak-anak yang malaise atau tidak aktif. Nah, dari kotak ini dapat kita lihat, dari flowchart ini adalah algoritma ini. Apabila didapatkan gejala kecurigaan TB, yang pertama kali harus diperiksa adalah lakukan pemeriksaan TCM. Apabila hasil pemeriksaan TCM positif, maka pasien disebut dengan TB anak terkonfirmasi bakteriologis, sehingga harus diberikan dengan terapi obat anti tuberkulosis. Apabila hasil pemeriksaan TCM negatif, maka yang kita lihat berikutnya adalah ronsen torak dan atau uji tuberkulin. Dengan melihat ronsen torak dan uji tuberkulin, kita dapat melakukan sistem skor. Apabila skor lebih dari 6, maka pasien dapat dikatakan TB paru klinis. Apabila skor kurang dari 6, maka yang kita lihat adalah bukti apakah anak pernah mengalami infeksi TB atau tidak. Dapat dilihat dari uji tuberkulin. Kemudian dapat juga kita lihat dari adakah riwayat kontak anak dengan penderita TB. Apabila terdapat bukti infeksi atau ada riwayat kontak, maka anak dapat kita katakan TB anak klinis. Akan tetapi apabila skor kurang dari 6, tidak ada riwayat kontak ataupun bukti infeksi tes mantox negatif, maka kita dapat lakukan observasi selama 2 minggu. Berikan pengobatan untuk batuk dan berikan antibiotik bila diperlukan selama 2 minggu. Apabila gejalanya menetap, maka kita dapat memutuskan ini adalah TB anak klinis. Akan tetapi bila menghilang, membaik dengan pengobatan biasa, maka kita dapat mengatakan bahwa gejala pada anak ini adalah bukan gejala TB. Berikut sistem skor yang kita sering lihat. Kemudian tata laksana yang dapat lakukan, berikan obat anti tuberkulosis. Obat anti tuberkulosis diberikan ada 2 fase, yaitu fase intensif dan fase lanjutan. Prinsipnya adalah obat TB tidak pernah diberikan tunggal atau monoterapi. Kemudian pengobatan harus diberikan setiap hari. Pengobatan harus disertai dengan pemberian gizi yang adekuat. Kemudian harus juga dilakukan pencarian adakah penyakit lain yang membuat kondisi anak menjadi lebih berat. Berikut tabel lama pemberian dan jenis obat yang dapat diberikan.